Selamat malam Bapak Ibu pemirsa di mana saja yang bertemu dengan kita pada tajuk acara Renungan Malam yang disiarkan dari Resort GKI Palangkaraya, dan saya sendiri Pendeta Yohana Kristantikat dari GKI Sinar Kasih. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan malam kita pada kesempatan ini dengan judul perikop Yesus sudah ada sebelum Abraham, yang saya ambil dari ayat yang ke-54 hingga yang ke-55. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, berilah ruang dan kesempatan kami mengenal Engkau lebih dalam firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, dan kami bersyukur Engkau bekerja dengan kuasa Roh-Mu. Amin. Shalom. Kita perlu memahami sedikit tentang pemahaman orang-orang Yahudi tentang fungsi peran daripada Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu akan menyatakan kebenaran Allah kepada manusia. Kedua, yang memberi kemampuan kepada manusia untuk mengenali dan mengerti kebenaran yang mereka lihat. Dan lalu pemahaman ini kita berjumpa, kenapa orang-orang Yahudi sangat sulit memahami apa yang diketengahkan Yesus kepada mereka. Yesus memiliki bahan ajar dari dirinya, tetapi tidak melupakan bahwa bahan ajar dari perjanjian lama juga menjadi fokus dari Yesus. Orang-orang Yahudi mengenal Bapa Abraham, dan mereka mengatakan bahwa Bapa mereka adalah Abraham. Dan ketika Yesus berbicara tentang dirinya, ia mengetengahkan tentang Bapanya, Allah Bapa itu. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit, tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu?" Dia berkata, "Dia adalah Allah kami." Hal ini memunculkan debat di kalangan orang-orang Yahudi. Bagaimana mungkin Yesus bisa bicara seperti itu? Bahwa segala apa yang mereka pikir tentang Abraham adalah bapa mereka, tetapi Yesus mengatakan bapanya adalah Allah Bapa yang mereka kenal. Karena itu, betapa sulit menerima. Kalaupun menginginkan sesuatu kebenaran firman, tapi tidak membuka diri, tidak akan mungkin. Pekerjaan roh membuat manusia harus bergantung kepada Allah. Tapi apabila dalam niatan hati tidak terbuka untuk kebenaran Allah, maka sulit mereka memahami. Sebab itu dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Israel, "Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya." Seharusnya orang-orang Yahudi berpikir dengan jernih bahwa kalau mereka mengenal Abraham dengan sangat baik, tentu mereka juga akan melakukan seperti yang Abraham lakukan dalam soal iman. Tapi jika mereka menolak pemahaman yang diketengahkan Yesus tentang Bapanya adalah Allah yang memuliakan dia, dan Yesus menghormati dia dan menuruti firman-Nya, amatlah terbalik dengan pemahaman orang-orang Yahudi yang berpikir tidaklah demikian. Hal-hal yang serupa ini menimbulkan debat. Kita memang sangat heran dengan cara berdebat sampai tidak ada titik temu. Apakah Yesus menimbulkan kegelisahan dengan debat percakapan-percakapan dengan orang Yahudi yang merangsang mereka naik adrenalin? Saya hanya ingin mengingatkan kepada diri kita. Di dalam ayatnya yang ke-47 dikatakan, "Barang siapa berasal dari Allah yang mendengarkan firman Allah, itu sebabnya kamu tidak mendengarnya karena kamu tidak berasal dari Allah." Ketika Yesus mengatakan bahwa Bapanya lah dan yang menuruti firman-Nya, berarti Yesus berasal dari Allah. Dan jika orang menolak firman yang disampaikan oleh Yesus, Yesus mengatakan bahwa kamu bukan berasal dari Allah. Jadi firman untuk dilakukan menunjukkan asal dan esensi seseorang. Jika orang mengatakan mengasihi Allah tapi tidak melakukan kehendaknya atau firman-Nya, Yesus mengatakan itu bukan berasal dari Allah. Jadi marilah hidup bergaul rapat dengan Allah. Renungan malam ini menggairahkan kita untuk membuat kita stay dalam kebenarannya, karena kita berasal dari Allah, mengasihi Yesus, melakukan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami sungguh dikayakan dalam kebajikan. Dalam kuasa nama-Mu kami akan terus melakukan kebenaran dalam hidup kami, karena cinta kami kepada-Mu lebih hidup. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali.